Selamat pagi anak-anak, salam sehat untuk kita semua. Jadi di pagi hari ini kembali lagi kita bertemu di mata pelajaran matematika peminatan ya. Untuk pagi hari ini kita akan melanjutkan membahas mengenai cara menghitung nilai maksimum dan minimum fungsi trigonometri dengan menggunakan turunan. Ya. Sebelum kita lanjut menghitung nilai maksimum dan minimum, jadi ada syarat stasioner yang harus kita gunakan. Ya, syarat stasioner itu adalah turunan pertama sama dengan 0. Jadi, dari soal yang diketahui, kita turunkan dulu sekali, kemudian sama dengankan 0 untuk mencari nilai X-nya. Ya, untuk lebih jelasnya, kita akan bahas pada contoh soal berikut. Perhatikan contoh soalnya. Hitunglah nilai maksimum dan minimum dari, ini soalnya, pada interval X lebih dari sama dengan 0, kurang dari sama dengan 360 derajat. Jadi nanti ketika kita menghitung X melalui syarat stasioner, kita lihat dulu batas nilai X yang diberikan pada interval di soal. Ya, jadi sesuaikan. Oke. Sekarang langkah yang pertama, dari soal kita cari turunan pertamanya, karena kita menggunakan syarat stasioner. Ya, jadi turunkan, caranya sama seperti yang sudah Ibu jelaskan sebelumnya ya. Jadi turunkan biasa dari soal, turunkan sekali saja karena turunan pertama ya. Jadi F aksen X dari soal ini, turunan sin berapa? Ya, turunan sin cos, langsung saja ya. Plus akar 3, turunan dari cos adalah min sin. Ya. Turunan dari min 5, karena ini konstanta, turunannya 0. Tidak usah ditulis di sini ya. Oke. Kemudian yang bisa disederhanakan, kita sederhanakan. Plus kali min, min. Jadi di sini min akar 3 sin X. Oke. Ini turunannya sudah sudah ketemu. Ini langkah yang pertama. Menggunakan syarat stasioner ini adalah langkah yang pertama. Ibu tulis pertama di sini ya. Kemudian langkah yang kedua. Langkah yang kedua, kita menghitung nilai X-nya dari turunan yang sudah kita dapatkan ya. Tadi turunannya adalah ditulis kembali di sini, cos X min akar 3 sin X sama dengan 0. Oke. Sekarang kita menyelesaikan ini ya. Jadi min akar 3 pindah ruas cosnya ke ruas kanan. Dari plus akan menjadi min. Oke. Min bagi min plus ya. Jadi sin X ini perkalian bawa ke pindah ruas akan menjadi pembagian. Bisa ditulis seperti ini ya. Karena ini tadi min bagi min sudah plus, nggak usah dihiraukan lagi nih tanda minnya ya. Kemudian di sini 1 per, karena ini dia di sini kali, bawa ke sini akan menjadi bagi. Oke. Ya, jadi penulisan ini seperti ini dia jadinya. Sudah? Sin per cos itu adalah tangen X. Ya, sin X per cos X, ingat kembali materi kelas 10 ya. Sin X per cos X adalah tangen X. Sama dengan 1 per akar 3. Bentuk akar masih di bawah, boleh kita rasionalkan penyebut ya. Lebih sederhana dia bentuknya. Kalikan dengan sama dengan penyebutnya ya. Nih, cara merasionalkan penyebut. Dibuka lagi buku catatan kelas 10. Oke. Berarti akar 3 kali akar 3, 3. Ini seperti ini jadinya. Oke. Tangen X sama dengan sepertiga akar 3. Kemudian sekarang kita mencari sudut berapakah yang nilai tangennya sepertiga akar 3. Buka kembali tabel istimewa. Ya, ingat materi di kelas 10. Jadi, tangen X sama dengan sudut berapa yang nilai tangennya sepertiga akar 3. Itu adalah 30 derajat. Ya, sehingga di sini X-nya adalah 30 derajat. Ini baru ketemu 1. Ini di kuadran pertama ya. Ya. Nilai positif itu untuk tangen ada di kuadran pertama dan ada di kuadran ketiga. Ya, ingat lagi kuadran-kuadrannya ya. Jadi kalau di kuadran ketiga, tangen X, nah, atau lagi 1 di sini, tangen X sama dengan sudut berapa yang nilai tangennya sepertiga akar 3 pada kuadran ketiga. Ya, tangen
Kuadran ketiga berarti 180 derajat ditambah 30 ini. Ditambah yang sudut istimewanya berarti 210 derajat. Ya, cermati kembali cara untuk menghitung sudut pada kuadran 1, 2, 3, 4. Kemudian ingat kembali nilai sin cos tangen pada masing-masing kuadran. Bila mana positif, bila mana negatif. Ya, berarti di sini X-nya adalah 210 derajat. Ya, ada dua nilai X. Perhatikan pada soal tadi, interval yang diberikan itu adalah untuk X lebih dari 0 dan kurang dari atau sama dengan 360 derajat. Apakah X yang kalian hitung ini masuk pada interval ini? Kalau masuk, berarti nanti di langkah yang ketiga digunakan dalam penghitungan. Kalau tidak masuk, berarti tidak digunakan dalam penghitungan. Ya. Kemudian kalau 30 derajat ini masuk interval sini enggak? Masuk, berarti dia memenuhi. Ya. Kemudian 210 derajat masuk di interval ini, masuk, berarti dia memenuhi. Kalau seandainya misalnya kalian setelah penghitungan dapatnya misalnya di sini 400 derajat. Apakah 400 derajat itu masuk di sini? Tidak. Berarti tidak, berarti kalian silang di sini tidak usah digunakan untuk penghitungan selanjutnya. Ya, jadi perhatikan interval yang diberikan pada soal. Nanti soalnya tidak selalu intervalnya tuh 0 sampai 360, bisa jadi dia di sini 180 derajat. Ya, jadi sesuaikan dengan soal. Kemudian cocokkan X-nya apakah dia masuk interval ini ataukah tidak. Ya, anak-anak ya. Kalau masuk lanjut ke langkah 3, dia gunakan penghitungannya. Kalau tidak masuk berarti tidak usah digunakan. Yang mana memenuhi di sini itu yang digunakan. Oke. Sekarang langkah yang ketiga, kita mulai menghitung nilai maksimum minimum ya. Ini memenuhi, ingat, ini udah Ibu isi tanda, 30 derajat memenuhi interval ini, 210 derajat memenuhi interval ini. Ya, sekarang berikutnya, langkah yang ketiga, kembali lagi ke soal, tulis dulu soalnya ya. Langkah yang ketiga, ya Ibu tulis di sini. Langkah yang ketiga, kembali lagi ke soal. Soal awal tadi kan fx sama dengan sin x plus akar 3 cos X min 5. Ya. Yang kita cari sekarang intervalnya tadi itu kan 0. Ya, ini X ya. X lebih dari sama dengan 0 kurang dari 360 derajat ya. Oke. Berarti di sini X. Ya, oke. Ya, ini interval pada soal. Yang kita cari adalah F kurung ini batas-batasnya ya. Batasnya gunakan 0, nanti setiap X diganti dengan 0. Ya, kemudian yang kita cari F, ini batasnya ini, 360 derajat. Kemudian yang tadi kita hitung, kan kedua-duanya memenuhi, berarti kedua-duanya lanjut kita pakai di penghitungan. Kalau hanya satu yang memenuhi, satu aja yang dipakai di sini ya. Yang mana yang memenuhi interval ini, nilai X-nya itu aja yang dipakai lanjut ke penghitungan langkah ketiga. Ya, berarti tadi karena dua-duanya, berarti di sini langsung F kurung 30 derajat. Ya, F kurung 210 derajat. Ya, sesuaikan dengan X yang kalian dapat dan memenuhi atau tidak. Oke, karena memenuhi dua-duanya dipakai. Kalau satu aja memenuhi, satu aja ya. Karena di sini dua-duanya masuk interval ini, dua-duanya masuk di penghitungan. Sekarang berikutnya, setiap X ganti dengan masing-masing di sini ya. Kemudian cari nilainya. Berarti di sini sin 0 ditambah akar 3 cos 0 min 5. Sama dengan sin 0 itu 0 ya. Cos 0 ini kan 1. 1 kali akar 3 berarti akar 3 min 5. Sama dengan akar 3 itu adalah 1,73 ya. Min 5. Berarti dia jawabannya adalah min 3,27. Oke. Sekarang lanjut. 360 derajat itu sama dia dengan 0 derajat ya. Nilai sin cos tangennya sama dengan 0 derajat. Sehingga tidak usah kita hitung seperti ini. Dia jawabannya sama ya. Oke. Ya, biar nggak bingung. Ya. Ini boleh kalian tidak usah ya. Kalau sama boleh, nggak usah ditulis seperti ini boleh. Ya. Karena ini ya sama, nilainya ini sama, berarti jawabannya akan sama.
Ya, cek lagi tabel istimewa ya, cek lagi tabel istimewa. Oke. Sekarang untuk 30 derajat, berarti sini ganti nanti 30 derajat. Ya. Oke. Untuk sin 30 derajat itu adalah setengah. Belum hafal, silakan dicek di tabel kalau yang belum hafal ya. Kemudian nilai cosnya adalah setengah akar 3 min 5. Oke. Berarti setengah tambah akar 3 kali akar 3, 3 ya. 3 kali 1, 3. Berarti di sini 3/2 min 5. Berapa jawaban terakhir? Ini penyebutnya sudah sama. 1 tambah 3, 4. 4 bagi 2, 2 ya. 2 min 5 berarti min 3. Oke. Sekarang 210. Sin 210 derajat tambah akar 3 cos 210 derajat min 5. Oke, perhatikan. Untuk 210 derajat di kuadran ketiga. Ya, 210 derajat itu kuadran ketiga. Jadi nilai sinnya itu nilainya negatif. Cosnya nilainya negatif. Tangennya nilainya positif. Ya, jadi dicek kembali kuadran ketiga, sinnya negatif, cos negatif, tangen positif. Ya, pelajari lagi materi kelas 10. Oke. Jadi di sini sin 210 derajat itu min setengah plus akar 3 kali cos 210 derajat itu adalah min setengah akar 3 min 5. Oke. Berarti min setengah min 3/2 min 5. Berarti ini kan min 4/2 berarti min 2 ya. Min 5 berarti di sini min 7. Oke. Sekarang perhatikan yang mana namanya nilai maksimum, yang mana namanya nilai minimum. Ya, jadi nilai max-nya nilai max ini ya. Di antara min 3,27, min 3,27, min 3, min 7. Berarti nilai max-nya itu adalah min 3. Kemudian nilai minimum. Nilai minimum, nilai paling kecil. Kalau maksimum paling besar, minimum paling kecil, berarti ini dia, min 7. Ya, oke, silakan dicermati kembali ya anak-anak ya penghitungannya. Jadi untuk menghitung nilai maksimum minimum fungsi trigonometri, itu syaratnya menggunakan syarat titik stasioner. Ya, jadi turunan pertama sama dengan 0. Jadi dari soal cari turunan pertamanya sama dengan kan 0, kemudian hitung nilai X. Setelah menghitung nilai X, cocokkan pada interval apakah memenuhi semuanya atau salah satu saja. Setelah ketemu nilai X-nya, baru masuk ke langkah yang terakhir. Jadi masuk ke soal, masukkan nilai X masing-masing batas interval, kemudian masukkan nilai X yang sudah kalian dapatkan pada penghitungan turunan pertama itu. Ya, kemudian dicek nilai yang paling besar itu adalah nilai maksimum. Nilai yang paling kecil adalah nilai minimum. Ya, kemudian selain itu dalam penghitungan ini juga perlu diingat kembali sudut-sudut pada kuadran 1, 2, 3, 4. Apakah sin cos tangennya positif ataukah negatif. Ya, kemudian bagaimana caranya menghitung nilai sin cos tangen untuk sudut-sudut yang lebih dari 180 derajat. Ya, silakan pelajari kembali materi kelas 10 yang sudah dibahas sebelumnya. Ya. Oke. Untuk latihan soal, silakan dikerjakan soal ini ya. Silakan dicoba kerjakan soal ini. Oke. Selamat belajar anak-anak. Tetap jaga kesehatan kalian. Sampai bertemu pertemuan berikutnya. Selamat pagi.